ketahuannya juga karena ya seperti ini, maksudnya karena kebetulan aja gitu. Oh, oke. Jadi memang kalau menurut dokter memang tidak akan terlihat ya Bu ya tanda-tanda dari penyakit kista itu sendiri ya Bu ya? Iya. Oke, kalau dokter menyarankan untuk melakukan operasi ya Bu ya? Iya, iya. Ini mohon maaf, tujuan dari operasi ini adalah untuk apa nih Bu? Untuk jadi ada 3 cara sebetulnya. Cara yang pertama itu operasi konvensional, itu dilakukan bedah besar, pasang selang. Jadi itu, nah, kalau dilihat Halo Ibu. Halo Ibu. Iya, halo. Ya, terputus Ibu, mohon maaf. Tadi seperti apa Bu? Iya, jadi ada 3 cara. Jadi yang pertama itu konvensional, yang kedua itu dipasang selang, yang ketiga dibuat terowongan gitu. Tapi itu sudah yang operasi yang ketiga itu yang paling mutakhir gitu. Oke. Baik, Pak Ustadz, bagaimana nih Pak Ustadz mengenai kasus anak yang dari Bu Dila? Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, kalau kita kembalikan lagi ke dalam kitab suci, katakanlah kitab suci Al-Quran ya. Ini kan sebuah permasalahan dari kehidupan di alam nyata seperti sekarang ini. Yaitu kita sebagai orang tua, kita punya anak, di mana anak kita sakit, kan begitu ya. Nah, Allah di dalam kitab suci ini memberikan petunjuk. Jadi petunjuknya ya kita harus berikhtiar dan berdoa, kan begitu. Jadi kita mesti sikapi kitab suci Al-Quran itu sebagai kitab petunjuk atau kitab hikmah. Nah, ini kegunaannya untuk hal-hal seperti ini. Makanya jangan kita sikapi kitab suci Al-Quran itu sebagai kitab belajar bahasa, apalagi sebagai kitab bunyi-bunyian. Bukan. Kitab suci Al-Quran itu sangat kita butuhkan untuk kita menghadapi situasi seperti ini. Anak kita sakit ya, kita dagang nggak untung-untung. Nah, ini petunjuknya bagaimana, kan begitu. Nah, Allah di dalam kitab suci ini memberikan petunjuk, yaitu kalau kita dalam keadaan kesulitan seperti itu, kita harus berikhtiar dan berdoa. Saya pikir Ibu telah melakukan ikhtiar cukup baik ya, yaitu dengan cara menghubungi medis, melakukan CT scan dan segala macam. Nah, tinggal sekarang pada saat tidak mengambil suatu keputusan yang operasi tadi. Nah, kenapa tidak ini keputusan ini ditunda dulu gitu ya? Gunakan juga yang tadi keputusan kekuatan doa. Nah, doa itu, doanya ibu itu sangat didengar oleh Allah. Ya. Kan ibu kan posisinya sebagai seorang ibu pasti didengar oleh Allah. Nah, tinggal bagaimana agar supaya doa kita didengar, kan begitu. Nah, begini, kebetulan tema kita kan pada hari ini kan tentang Siti Hajar. Bagaimana Siti Hajar ini kan posisinya sebagai seorang ibu juga. Nah, kita bisa ambil pelajaran dalam kisah Siti Hajar ini. Bahwa apa? Bahwa Siti Hajar ini ternyata beliau ini melakukan satu pengorbanan. Ya, pengorbanan. Jadi kalau memang bisa, kalau kita menghadapi situasi seperti tadi, anak kita sakit, tidak ada salahnya kalau misalkan ibu meningkatkan sedekahnya, ya, meningkatkan korbannya. Misalkan punya penghasilan, katakanlah misalkan tadinya kita korbankan cuma 2,5%, begitu ya. Nah, mungkin dengan kejadian seperti ini ditingkatkan menjadi 10% atau 20% misalkan. Ini semua sangat dibutuhkan dalam rangka mensupport kekuatan doa seorang ibu tadi. Jadi selain ibu berdoa kepada Allah, lakukan juga sedekah, ditingkatkan. Tingkatkan sedekahnya, ya. Kenapa? Karena Allah memberikan petunjuk juga di dalam kitab suci. Maukah kutunjukkan satu perdagangan yang sangat menguntungkan bagi dirimu? Maka berjihadlah kamu baik jiwa maupun hartamu. Nah, kita di zaman era merdeka ini kita tidak bisa jihad jiwa, tapi jihad harta bisa. Dan kalau kita lakukan jihad harta, Allah menjanjikan, aku tunjukkan satu perdagangan yang menguntungkan. Kalau putra ibu sembuh, itu bukan perdagangan yang menguntungkan, itu sangat menguntungkan. Nah, bagaimana agar supaya ibu memiliki putra yang sembuh dan ibu dapat perdagangan yang menguntungkan tadi? Lakukan jihad harta sambil berdoa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua, termasuk diri saya. Insya Allah ya. Dan untuk Ibu Dila, terima kasih. Tidak ada salahnya Ibu ya untuk segera coba Ibu ya datang ke tempatnya Bapak Ustadz Soni Sutrisna. Insya Allah beliau bisa membantu ya Bu ya. Nah, pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Medika Netra Sore.
warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, maka Allah memberikan dua pilihan, yaitu satu dengan cara pengobatan medis. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi. Nah, di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan Power of Soul, dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan, dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak kepada Ustadz Sony yang telah memberikan pengobatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dia makin cantik ya? Iya, beda banget sama kemarin. Sejak 7 hari yang lalu, aku merawat wajahku dengan Cevuk Whitening Night Cream setiap malam. Cevuk, pilihan yang terbaik. Bisa nggak sih pekerjaan yang sebegitu banyak mengubah kepribadian seseorang? Cara mengetahui kepribadiannya itu bisa dengan seperti ini. Kita bagi ruang. Tentunya juga ada penyakit-penyakit tadi kurang bersihnya makanannya. Aku sering kena. Katanya penyakit beser kayak begitu kan, penyakit yang ini kan. Saya nggak makan daging, nggak makan kambing, nggak makan sapi dan sebagainya. Kurang bergairah. Aku melakukan hubungan suami istri pas kepiting bertelur gimana, lebih bagus nggak? Lebih bagus katanya ya. Belum ada penelitian. Kata siapa? Kata dokter tentunya. Ya, terima kasih Anda tetap bersama kami dalam Medika Natura sore. Namun sayang sekali nih pemirsa, karena memang 1 jam sudah kita menemani pemirsa semua, dan kini saatnya Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan dan juga ditutup dengan doa, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Teta. Baiklah para pemirsa JAK TV yang berbahagia, dari obrolan ini dapatlah kita simpulkan bahwa ternyata ada suatu hikmah yang sangat dalam sekali di dalam kisah Siti Hajar. Dan Siti Hajar ini ternyata mendapat suatu penghormatan yang sangat tinggi di dalam Islam. Bahkan Rasulullah menempatkan perjalanan Siti Hajar sebagai salah satu rukun dalam kegiatan haji. Mudah-mudahan setiap kali kita mengenang Siti Hajar, kita diingatkan bahwa ada seorang wanita yang sangat hebat di dalam dunia Islam, dan beliau diakui oleh Rasulullah. Bahkan kegiatannya pun dijadikan salah satu rukun haji. Mudah-mudahan ini dapat memberikan inspirasi kita bersama. Baiklah para pemirsa, karena waktu sudah sangat singkat seperti biasanya, sebelum kita akhiri acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Dan untuk saudara-saudaraku, para wali-wali Allah dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Engkau yang mengetahui jalan yang lurus itu, Rob. Tunjukkanlah kami semuanya ini jalan yang lurus itu, dan tempatkanlah kami di atas jalan yang lurus itu untuk selama-lamanya, hingga kelak kami menghadapmu di yaumul akhir. Rob, tidak ada satupun kejadian di alam jagat raya ini akan terjadi tanpa seizin-Mu, karena Engkau lah pemilik syafaat. Sekiranya ada ketentuan takdir yang kurang baik bagi kami dan keluarga kami, rubahlah ketentuan takdir itu menjadi ketentuan takdir yang terbaik bagi kami dan keluarga kami. Kabulkanlah permohonan kami. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktunya, dan juga Pak Suryawan, terima kasih banyak. Semoga tetap sehat ya Pak ya, tetap sembuh, dan salam untuk keluarga di rumah ya. Ya pemirsa, selalu tingkatkanlah ketakwaan kita, dan selalu tingkatkan juga zakat-zakat kita dan juga amal-amal ibadah kita. Dan selalu ingat juga bahwa manusia ini tidak bisa yang namanya menandingi nabinya. Ingat, manusia tidak bisa menandingi nabinya. Saya Tata Mayasari dan Bapak Ustadz Sony Sutrisna pamit undur dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.